Mengertilah. Untuk 1 pekan ke depan, Julian tidak ada jadwal bertanding, hanya ada latihan rutin saja. Oleh sebab itu, minggu ini Julian akan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Rinjani sibuk membuatkan makanan ringan untuk menemani Julian yang seharian kadang gabut dan hanya main pias kesayangannya. Bikin apa sih? Julian mendekat menghampiri istrinya yang sedang sibuk di dapur. Cemilan, buat nemenin kegabutan kamu, Mas. Rinjani begitu andal membentuk gyoza dari kulit pangsit dan isian ayam jamur yang dia bumbui sebelumnya. Gyoza ya? Iya, kamu suka? Suka. Apa sih yang kamu nggak bisa? Bikin kue, bikin apa-apa kok kayaknya bisa ya? Goda Julian lalu menatap dengan bangga. Yang aku nggak bisa? Iya. Kayaknya aku nggak bisa nggak mencintai kamu deh. Itu yang aku nggak bisa. Jawab Rinjani dengan nada gurauan. Candaan garingnya selalu sukses membuat Julian gemas. Hah? Paling bisa ah. Julian sengaja memeluk menempel pada Rinjani dari belakang. Hal kecil yang menjadi favorit Julian belakangan ini. Mulai nih manjanya. Kamu gak nanya balik, apa yang gak akan bisa aku lakukan di dalam kehidupan ini? Tanya Julian dan masih memeluk memenjara Rinjani yang masih sibuk menyelesaikan masakannya. Apa? Apa yang gak bisa kamu lakukan di dalam hidup kamu, Mas? Ngelupain apa yang udah kamu serahkan di malam pertama kita? Julian menjawab sembari berbisik, membangkitkan bulu roma secara serentak. Ujung-ujungnya ya? Cibir Rinjani sembari mencoba menyingkirkan rasa nervosnya. Serius? Oke. Syukurlah kalau kamu suka dan terkesan dengan malam pertama kita. Rinjani baru selesai memasukkan semua gyozanya ke dalam air mendidih. Berkesan dan berbekas. Rinjani baru ingat, mumpung suasananya sedang sangat kondusif, Rinjani akan bertanya soal sentimen Julian terhadap Hasan. Rinjani curiga kalau di antara Julian dan Hasan pasti ada sesuatu yang mengganjal. Dan Rinjani ingin tahu soal itu. Mas? Rinjani memutar badan dan mengubah posisi menjadi saling berhadapan. Apa, Rin? Julian fokus menatap satu arah pada wajah cantik istrinya. Apa aku boleh tahu soal masa lalu kamu? Tanya Rinjani, membuat Julian terdiam sejenak. Kenapa Rinjani bicara begitu? Kamu kan udah tahu soal aku dan pernikahanku yang gagal. Itu meninggalkan luka tapi aku berusaha bangkit dan membuka hati buat cinta yang baru, dan itu kamu. Tapi, aku nggak tahu apa-apa tentang kamu. Dan aku tergelitik buat tahu sekilas tentang kisah cinta masa lalu kamu. Jelaskan Rinjani dan melakukan hal yang sama, menatap mata Julian dengan lekat. Itu nggak penting, Rin. Aku sudah melupakan yang udah lalu, sekarang aku fokus dengan kamu. Jawab Julian tidak cukup memuaskan Rinjani. Buatku penting sih, Mas. Maaf nih ya, bukannya sok tahu, tapi aku ngerasa ada sesuatu yang terjadi di masa lalu antara kamu dan Mas Hasan. Iya kan? Julian merasa semakin terpojok, kenapa Rinjani bertanya sejauh ini? Sungguh Julian tak menduganya. Iya, kamu emang sok tahu. Julian menghindar lalu kembali menggiring obrolan yang serius itu menjadi suasana yang penuh canda lagi. Julian mencubit pipi Rinjani dengan gemas. Kamu menghindar? Tapi Rinjani sedang ingin serius. Rin, kamu harus tahu ya, aku nggak suka bahas tentang masa lalu. Kenapa? Masa lalu ya masa lalu, udah. Selesai! Julian terpancing dan meninggikan intonasi suaranya. Hal itu membuat Rinjani curiga kalau memang benar ada luka yang Julian sembunyikan. Rinjani sebenarnya ingin abai, tapi terbesit rasa tidak dipercayai lagi. Di tengah-tengah hubungan yang sedang hangat, tiba-tiba seperti ada badai kecil yang mengguncang keyakinan Rinjani. Dan aku nggak berhak tahu? Tanya Rinjani. Ya, kamu nggak perlu tahu. Tegas Julian. Sisi egoisnya muncul lagi. Ya udah. Maaf kalau aku agak memaksa.
Rinjani kembali membalik badannya dan memastikan kalau gyozanya sudah matang. Kenapa, Mas? Semakin kamu menolak untuk menjawab, maka aku akan semakin penasaran. Haruskah aku tanya langsung ke Mas Hasan? Dan aku sadar kalau itu malah akan bikin semuanya tambah runyam. Haf, ayolah, nggak usah kepo urusan masa lalu orang lain, Rin. Fokus ke masa depan aja. Rinjani meracau di dalam hati. Aku minta satu dari kamu, Rin. Kalau kamu mau hubungan kita mulus ke depannya, tolong hargai apa yang gak aku sukai, dan mengulik masa lalu adalah satu yang sangat aku benci. Aku harap kamu ngerti. Kata Julian dan sekarang situasinya tidak semanis beberapa menit lalu. Iya, Mas. Aku ngerti. Jawab Rinjani pasrah, tanpa berani menampakkan wajahnya kepada Julian. Kamu juga mau melupakan mantan suami kamu, kan? Begitupun dengan aku. Jangan diingatkan lagi. Iya, Mas. Maaf. Rinjani benar-benar mengalah, lagi dan lagi. Aku balik ke atas. Pamit Julian dan dia beranjak menegaskan kalau masa lalu memang sesensitif itu untuknya. Ya, begitu gyozanya sudah jadi aku akan menyusul. Kata Rinjani. Julian hanya mengangguk pelan dan melanjutkan langkah menuju ke anak tangga, tepatnya menuju ke lantai 2 rumah. Masa lalu, oh masa lalu. Rinjani mendengus dan mencoba melupakan soal itu. Berabe kalau Julian marah dan meninggalkan Rinjani hanya karena membahas masa lalu. Itu benar-benar tidak lucu kalau terjadi. Karena Rinjani adalah pihak yang benar-benar tak ingin gagal lagi di pernikahan keduanya ini. Rinjanilah yang lebih banyak mencoba mengerti Julian dibanding Julian yang mencoba mengerti terhadap Rinjani. Walau tersiksa dengan rasa penasaran dan walaupun harus membatasi ruang geraknya bersama beberapa orang, tapi Rinjani lakukan itu demi untuk bisa meraih pernikahan yang sempurna dengan si atlet basket berhati dingin itu. Kamu akan kaget kalau dengar apa yang aku ketahui ini, Far. Kata Edwin pada Farhana yang sedang sibuk menata meja makan. Soal apa? Tanya Farhana sama sekali tidak tertarik. Farhana masih lebih fokus menyiapkan hidangan untuk makan malam nanti. Soal Julian. Jawab Edwin. Lagi, saat nama Julian disebut, hati Farhana berdebar tak karuan. Antara senang dan benci. Apalagi yang mengajak membahas soal Julian saat ini adalah suaminya sendiri. Kok diam aja? Apa kamu gak tertarik dengan topik yang aku bahas ini? Goda Edwin dengan nada sinis. Seolah Edwin bisa membaca kalau masih ada hati yang bermekaran setiap nama Julian disebut. Jangan mancing-mancing, Mas. Loh, siapa yang mancing? Aku cuma mau ngasih tahu sesuatu yang pasti akan bikin kamu tertarik. Ya, kalau mau cerita, cerita aja. Aku dengerin kok. Kata Farhana agak ketus sembari menatap piring di sana. Oke. Jadi, orang yang sempat berurusan sama kita di mall beberapa waktu lalu adalah istrinya Julian. Kata Edwin. Barulah kali ini Farhana semakin tergugah. Farhana spontan menatap Edwin seolah ia meminta kejelasan yang lebih terang lagi soal informasi itu. Ya, orang yang bajunya kena es krim Ruby adalah istrinya JP. Mengejutkan kan? Kamu aja sampai stuck mendengar ini. Jelaskan Edwin. Seketika Farhana mencoba mengingat-ingat lagi wajah dan sosok Rinjani. Ya, memang cantik dan apa benar orang itu adalah istri dari mantan terindahnya? Kebetulan memang sering terjadi di mana-mana. Kamu terkejut? Aku yakin kalau dia akan lebih terkejut andai dia tahu kalau mami dari anak yang menodai bajunya waktu itu adalah mantan terindah dari suaminya. Kata Edwin masih dengan sindiran-sindiran yang membuat Farhana tidak nyaman. Terserah kamu aja, Mas. Farhana menghindar tapi Edwin mencengkeram lengannya dengan kuat sehingga Farhana tak bisa kemana-mana. Mas, sakit. Rintih Farhana. Sejujurnya aku menyesal sudah memilih kamu, Farhana. Andai saja waktu itu kamu menolak perjodohan ini,
Mungkin aku masih bisa menikmati kebebasanku di luar sana. Salahkan Edwin. Farhana sepertinya terbiasa dengan sikap labil Edwin. Aku nggak pernah membatasi ruang gerak kamu. Kamu bebas pergi kemana saja sendirian. Apa aku pernah melarang? Masih saja kamu menganggap aku sudah mengekang kebebasan kamu. Kalau bukan karena Ruby, aku sebenarnya udah nggak bernafsu sama kamu. Itu kasar sekali, Mas. Kalau kamu nggak menemukan kebahagiaan pada diri aku ini, ya udah ayo kita akhiri aja. Sudah berapa lama kita menjalani pernikahan yang hambar ini? Kita hanya bersandiwara di depan Ruby. Aku juga lelah. Lelah begini terus. Mami, Daddy. Ruby muncul menyaksikan Farhana dan Edwin berdebat di meja makan. Anak 4 tahunan itu terlihat sedih seolah tahu kalau kedua orang tuanya sedang tidak baik-baik saja. Sayang. Lihatlah, Mami masak kesukaan kamu. Sini-sini, kita akan makan malam sekarang. Secepat kilat Farhana mengubah mendung di wajah menjadi pelangi di hadapan putri kecilnya. Mami bicara keras pada Daddy, dan Daddy juga bicara keras pada Mami. Aku nggak suka melihatnya. Ucap Ruby tak melanjutkan langkah kecilnya dan tak sampai ke area meja makan. Farhana jadi malu pada Ruby. Farhana menyesal sudah berdebat dengan Edwin. Kamu cuma salah dengar. Enggak kok, Mami cuma bercanda sama Daddy. Kata Farhana lalu berjalan mendekat pada Ruby dan membujuk Ruby agar segera duduk di kursinya. Edwin tertegun dan menatap istri dan anaknya. Di antara keduanya ada yang ingin dia pertahankan dan ada yang ingin dia lepaskan. Tapi Edwin sadar kalau Farhana dan Ruby tak akan bisa untuk dipisahkan. Maafkan aku, Far. Cinta untuk Ruby akan selalu ada, sementara cinta untukmu sudah habis, hilang. Aku capek berpura-pura seperti ini. Kamu membosankan. Andai saja dulu aku nggak pernah merebut kamu. Sekarang, JP malah dapat yang jauh lebih baik dari kamu. Sial memang. Mungkin benar kalau Edwin sudah bosan pada Farhana. Yang dia cari hanya kenikmatan semata, dan karena dia merasa memiliki segalanya, dengan mudahnya dia menganggap Farhana adalah barang yang bisa ia buang begitu saja. Farhana memang bodoh, meninggalkan pria yang memiliki perasaan yang dalam demi pria toksik seperti Edwin hanya karena desakan sang kakak. Mas? Panggil Rinjani manja saat tiba-tiba perutnya terasa mual lagi. Kenapa? Tanya Julian tanpa menoleh karena fokus dengan piasnya. Kok mual ya? Apa karena giosanya? Kamu mual nggak? Keluh Rinjani dan menduga mual karena sepiring gyoza yang baru saja dihabiskan olehnya dan oleh Julian. Enggak kok. Gyozanya enak. Nggak aneh sama sekali. Jawab Julian. Tapi kok aku? Rinjani seperti hendak muntah, menimbulkan suara yang menarik perhatian Julian. Barulah Julian menoleh dan mengabaikan permainannya. Beneran mual? Tanya Julian lalu mendekat pada Rinjani. Jawab Rinjani pelan sambil mengangguk. Wajahnya agak pucat dan dia terlihat tidak nyaman. Bukan karena makanan deh, mungkin kamu masuk angin. Kata Julian lalu mengelus tengkuk Rinjani. Entahlah. Tapi perutku rasanya nggak nyaman banget. Rasa mual yang seperti beberapa hari yang lalu kembali menyerang dan datangnya secara tiba-tiba. Ya udah, aku ambil minyak angin dulu ya. Kata Julian kembali sigap. Walau tadi sempat bete karena Rinjani membahas soal masa lalu. Iya, Mas. Tapi aku mau baringan di kamar aja deh. Tiba-tiba kok bau bawang putih dari chili oil itu jadi nusuk banget ke hidung. Rasanya nggak enak banget. Kata Rinjani lalu menutup hidungnya. Julian keheranan, Julian sendiri merasa biasa saja, sama sekali tak terganggu dengan aroma sisa chili oil itu. Bau bawang putihnya nggak enak banget sih. Rinjani kembali terlihat enak dan nyaris muntah. Masa sih? Biasa aja, malahan itu adalah chili oil terenak yang pernah aku coba. Serius, Mas. Ayo ke kamar aja yuk.
tolong balurin perut aku pakai minyak angin. Pinta Rinjani dengan manja. Ya udah ayo. Julian menurut dan meninggalkan psnya yang masih on. Rinjani yang spontan merasa sakit membuatnya melupakan yang lain dan hanya fokus pada Rinjani saja. Sesampainya di kamar, Rinjani terbaring di kasur lalu meringkuk memegangi perutnya. Julian semakin cemas lalu mencari minyak angin di laci nakas. Kita ke dokter aja ya? Ajak Julian. Nanti aja deh, kayaknya dibalurin minyak angin aja juga pasti plong. Julian membuat posisi Rinjani nyaman. Rinjani pun telentang pasrah membiarkan Julian menyingkap pakaiannya agar bisa lebih mudah mengusap perutnya yang rata dan mulus itu. Mungkin karena waktu itu pulang tengah malam, di mobil full AC, jadinya kamu masuk angin begini. Kata Julian dan mulai mengusap-usap perut Rinjani dengan lembut. Rinjani memejam mata tapi tidak tidur. Rinjani menikmati perasaan nyaman itu. Kayaknya sih. Kata Rinjani pelan. Besok nggak usah ke catering dulu. Kita ke dokter dan kamu istirahat seharian. Kata Julian. Tapi di catering lagi sibuk banget, Mas. Kasian lo mereka kewalahan. Ya udah kamu rekrut pegawai baru, bisa kan? Sekarang orderan kamu makin banyak, income bertambah dan pastinya ada anggaran buat nambah pegawai baru kan? Iya sih. Nurut, jangan ngeyel. Kalau kamu butuh tambahan modal, bilang ke aku. Iya, Mas. Harusnya Rinjani sumringah saat mendengar Julian menawarkan tambahan modal padanya, tapi saat ini rasa mual yang tiba-tiba datang itu sudah menutup semua perasaan yang lain. Serasa sekujur tubuh lemas dan tidak nyaman. Merasa lebih baik? Tanya Julian setelah membalur perut Rinjani beberapa menit. Lumayan, Mas. Makasih. Julian hendak beranjak tapi tangan Rinjani menahan dan menarik jari-jari Julian agar tak jadi pergi. Mas? Apa? Mau kemana? Tanya Rinjani manja. Mau matiin pias, sekalian ngunci pintu. Tetap di sini, sampai aku tidur. Pinta Rinjani dengan sangat manja. Lebih manja dari biasanya. Please. Mohon Rinjani. Lalu kembali meletakkan telapak tangan Julian di perutnya. Di saat kulit Julian bertemu dengan kulitnya, Rinjani merasa sangat nyaman. Ya, aku nggak akan kemana-mana sampai kamu tidur. Kata Julian menurut lalu urung pergi dan melanjutkan mengelus perut Rinjani hingga Rinjani larut dalam rasa nyaman itu sampai-sampai dia tertidur dengan mudah. Julian menatap perempuan manja itu, menatapnya dengan sangat dalam. Maaf karena aku nggak mau kamu tahu soal masa laluku, Rin. Aku harap kamu mengerti. To the point. Setelah memastikan Rinjani tertidur, barulah Julian bisa beranjak dari atas kasur itu untuk memastikan kalau pintu sudah terkunci rapat. Ting! Tapi sebelum beranjak, Julian tertarik dengan notifikasi pesan masuk di ponsel Rinjani. Ponsel itu ada di dekat bantal dan untuk menghindari resiko radiasi dan semacamnya, Julian berinisiatif untuk menjauhkan ponsel itu ke atas nakas. Ting! Ada satu notifikasi lagi, dan karena ponsel Rinjani tidak pernah dikunci, tampilan pesan muncul di tampilan pop-up layar. Awalnya Julian tak ingin kepo, tapi pesan dari Rani itu terdapat nama Ahsan di dalamnya. Rin, lagi apa? Ganggu nggak? Rin, Pak Ahsan nanyain kamu terus lo. Itulah sebaris pesan yang Julian lihat. Mendapati kenyataan ini, sentimen Julian terhadap Ahsan semakin kental terasa. Julian melirik ke arah Rinjani yang terlelap dengan wajah yang risau sambil menahan sisa mualnya. Julian malah kembali mendekat lalu membisikkan sesuatu sambil membelai kepala Rinjani. Rin, aku keluar dulu sebentar ya. Aku kunci pintunya dari luar, gak akan lama kok. Bisik Julian. Rinjani perlahan membuka lagi matanya, hanya menyipit dan dia tak tahan dengan sinar lampu kamar. Selain mual, sekarang ditambah lagi dengan rasa pening karena silau. Mau kemana, Mas? Guman Rinjani lemas. Ke markas, sebentar.
Begitu urusan selesai, aku akan segera pulang. Penting? Ya, kamu mau sesuatu? Biar nanti pulangnya aku belikan buat kamu. Rinjani memejam mata lagi. Entahlah, untuk saat ini, tak ada satupun makanan yang Rinjani inginkan. Gak ada, Mas? Beneran? Rinjani hanya mengangguk pelan. Sejujurnya yang Rinjani inginkan saat ini adalah tidur nyaman ditemani oleh Julian. Tapi kalau Julian harus pergi, Rinjani tak bisa mencegah itu. Gak akan lama kok, kamu tidur aja ya. Rinjani kembali menjawab dengan anggukan pelan. Kiss. Julian meninggalkan sebuah kecupan di kening sebelum ia pergi. Rinjani sedang tak ingin berdebat, atau sekedar bertanya urusan apa malam-malam begini. Biarlah saja Julian pergi menuju tujuannya walaupun Rinjani yakin kalau Julian tidak akan pergi ke markas klub basketnya. Kalau aku banyak tanya, nanti aku dikira kepo. Aku sedang mencoba mengerti semua hal yang gak kamu sukai, Mas. Mungkin aku memang serakah, tapi aku mau kamu setia sama aku dan gak ada perempuan lain lagi di hati kamu. Rinjani membiarkan Julian pergi. Setelah suara motor Julian sudah terdengar, Rinjani berusaha bangkit susah payah dan mengintip dari jendela kamar untuk melihat kepergian suaminya. Lantas, kemanakah Julian pergi? Apa benar dia akan pergi menuju ke markas Jakarta Night? Jawabannya ternyata tidak. Julian tidak pergi ke markas karena memang tak ada instruksi apapun dari jajaran pelatih untuk datang ke markas. Itu hanya alasan Julian saja agar bisa pergi tanpa membuat Rinjani banyak bertanya. Di jalanan yang masih agak padat, Julian membelah kemacetan dengan motor sport kesayangannya. Julian pergi dengan amarah yang ia pendam di dalam hati. Sekitar 30 menit, Julian sampai di tempat tujuan. Tepatnya di sebuah rumah yang dijaga ketat oleh seorang security di dekat gerbangnya. Maaf, mau bertemu dengan siapa dan ada kepentingan apa ya? Tanya security itu menghadang kedatangan Julian. Ahsan, tolong katakan, JP ingin bicara sesuatu yang penting dengan dia. Jawab Julian dengan ekspresi yang dingin. Oh, baik. Tunggu sebentar ya. Security itu sangat mematuhi peraturan yang Ahsan buat. Dia harus mengabarkan kedatangan setiap tamu pada sang tuan rumah. Ternyata Julian datang ke rumah Ahsan. Begitu mengetahui kalau Ahsan masih terus mengusik istrinya, Julian tanpa pikir panjang langsung menyambangi kediaman megah Ahsan. Silakan, Pak Ahsan mempersilakan Anda masuk, beliau kebetulan sedang duduk bersantai di halaman depan sana. Kata security itu lalu melebarkan gerbang agar Julian bisa masuk. Terima kasih. Ucap Julian lalu meneruskan lajunya sampai dia masuk ke halaman rumah Ahsan yang sangat luas. Ahsan tinggal di sebuah mansion mewah. Dia adalah pengusaha muda yang sangat sukses. Itu semua berkat kucuran modal dari Edwin dan keluarganya 5 tahun yang lalu. Wah! Kebetulan macam apa ini? JP datang di saat kamu ada di sini, Far. Apakah ini karena radar-radar kalian masih terkoneksi dengan baik? Dan yang tak disangka-sangka, malam itu, setelah bertengkar dengan Edwin, Farhana mendatangi Ahsan untuk bercerita bersama dengan putri kecilnya, Ruby. Farhana menatap lekat kemunculan Julian dan detak jantungnya tak bisa dikendalikan. Hal itu menegaskan kalau cintanya masih kuat pada Julian. Tapi setelah beberapa saat, Farhana kembali menjaga pandangannya. Mau apa dia kesini? Tanya Farhana jadi salah tingkah. Entahlah. Kami nggak janjian. Aku pun kaget dengan kedatangannya. Maybe dia tahu kalau saat ini kamu ada di sini. Goda Ahsan. Farhana mengatur nafas dan mencoba bersikap biasa-biasa saja saat Julian terus berjalan mendekat ke arahnya. Sejujurnya, Julian juga tak menyangka kalau saat ini ada Farhana. Setelah sekian lama tak pernah saling bertatap muka, malam ini mereka malah dipertemukan dalam situasi ini. Tapi Julian ingat pada tujuan utama kedatangannya. Fokus. Tegasnya dalam hati. Dan tak sedikit pun Julian melirik ke arah Farhana, Julian hanya fokus pada Ahsan. What a surprise! Gue benar-benar kaget dengan kedatangan lo, bro!
Ada apa ini? Sapa Ahsan sambil menyambut kedatangan Julian dengan sebuah jabat tangan. Tapi Julian tidak membalas jabat tangan itu. Yang pasti saat ini Julian sedang marah. Ada yang harus kita bahas. Penting. Oh, oke. Silakan duduk. Nggak keberatan kan kita berbincang di sini? Julian diam beberapa saat dan jujur saja tak nyaman dengan keberadaan Farhana. Farhana juga tampak kebingungan tak tahu harus bagaimana, tapi di lubuk hati yang terdalam, dia berharap Julian melirik ke arahnya lalu memberi sapaan yang hangat. Sorry, bahasan ini cuma mau gue bahas sama lo aja. Berdua. Julian benar-benar bersikap dingin. Benar-benar mengabaikan keberadaan Farhana. Ada apa sih? Kok kayaknya serius banget? Ya, gue serius. Ahsan melirik ke arah Farhana dan Farhana mengerti. Aku mau cek anak-anak ya. Kata Farhana memiliki alasan untuk beranjak dari sana. Iya, Far. Tukas Ahsan. Sekian detik Farhana menatap Julian, tapi Julian tetap bergeming tak sedikit pun menganggap keberadaan Farhana. Farhana menyerah, Farhana pun pergi meninggalkan Ahsan dan Julian berdua saja di halaman rumah itu. Sekarang lo bisa duduk, kan? Kata Ahsan. Julian duduk. Mimik muka Julian sangat tidak ramah dan Ahsan semakin sadar kalau Julian memang datang membawa kemarahan. Oke. Silakan. To the point aja. Apa hal serius yang mau lo bahas sekarang? Kata Ahsan dengan gaya petantang petentengnya. Ini soal Rinjani. Oh, Rinjani ya? Kenapa? Jangan ganggu dia. Hargai gue sebagai suaminya. Julian benar-benar to the point. Ahsan tak menduga kalau Julian seposesif ini. Tapi entah kenapa, Ahsan malah merasa semakin tertantang. Pasti Rinjani adalah perempuan yang istimewa sampai membuat Julian move on kilat dari Farhana. Padahal yang Ahsan tahu, sebelum Rinjani muncul, satu-satunya yang Julian inginkan hanyalah Farhana. Kenapa lo nggak jawab? Lo ngerti kan permintaan gue barusan? Desak Julian. Kalem, bro. Lo jangan negatif thinking begitu dong. Jadi maksudnya gue mengganggu Rinjani? Apa yang membuat lo berpikir demikian? Apa Rinjani nggak cerita kalau gue adalah mitra baru usaha cateringnya? Ahsan masih sok kalem. Gue tahu, dia udah cerita. Ya udah. Hubungan gue sama Rinjani ya sebatas itu. Apa dia ngadu? Apa dia melebih-lebihkan cerita? Enggak. Dia nggak bicara apa-apa. Dia cuma cerita sebatas profesionalisme aja sama lo. Tapi kayaknya lo punya maksud lain. Benar begitu kan? Tuduh Julian. Matanya agak memerah menahan kekesalan. Hah, kenapa lo berpikiran begitu? Lo nanyain Rinjani ke asistennya? Ya nanyain aja, emang kenapa? Nggak boleh basa-basi begitu. Ahsan tetap mengelak. Semua urusan catering bisa lo bicarakan dengan Rani. Dia adalah orang yang sangat Rinjani percaya. Lo nggak perlu berinteraksi langsung atau sekedar basa-basi dengan istri gue. Ahsan juga mulai memajang wajah serius sekarang. Ahsan menatap pada Julian. Lo posesif banget, Jul. Sindir Ahsan sambil melempar senyum kecut pada Julian. Karena gue nggak mau kehilangan dia. Gue nggak mau kehilangan lagi. Tegas Julian. Bahkan lo nggak percaya kalau gue dan Rinjani bisa tetap menjaga batas profesionalisme di antara kami berdua. Enggak. Gue nggak percaya. Gue tahu ada yang lo sembunyikan dari cara lo natap istri gue. Ahsan dibuat takjub berkali-kali. Julian sangat belak-belakan dan tegas. Tanpa banyak basa-basi, Julian mencurahkan semua perasaan marahnya di malam itu. Jadi, lo maunya gimana? Jaga batas lo sebagai konsumen. Itu saja. Ahsan tak tahu harus menanggapi apa. Tapi jiwa berontaknya menggebrak dan rasa ingin mengajak Julian untuk memperpanjang masalah ini. Tapi Ahsan melihat Syabita dan Ruby sedang bermain tak jauh dari sana. Kalau sampai harus ada percekcokan, pasti ujungnya akan ada baku hantam.
Ahsan tak ingin itu terjadi di hadapan anak-anak. Oke, kalau emang itu yang lo mau. Thanks buat pengertiannya, kata Julian, dan setelah memastikan itu, Julian merasa harus segera pergi dan tak berlama-lama lagi di sana. Itu aja yang mau lo bahas? Tanya Ahsan. Ya. Julian kembali bangkit dari duduknya dan dia bersiap untuk pergi. Lo benar-benar gak akan menyapa Farhana? Gue rasa gak perlu. Hei, Jul! Apa lo tahu? Saat ini dia sedang terluka. Edwin baru aja nyakitin hatinya Far dengan sempurna. Kata Ahsan malah bermain-main dan mencoba memancing reaksi Julian. Gue cabut. Gue harap lo pegang kata-kata lo tadi. Julian benar-benar tak peduli. Julian berjalan menuju ke titik di mana motor sportnya terparkir. Farhana sedih. Farhana tak menduga kalau Julian akan bersikap sangat dingin seperti ini. Tapi ada sesuatu yang berontak di dalam hatinya. Sapa dia? Ayo sapa dia, Far. Perasaan Farhana saling tarik-menarik. Tapi pada akhirnya, Julian! Panggil Farhana dan mengalah untuk mendekat menghampiri Julian pada akhirnya. Julian belum sempat menarik handle gasnya, Farhana terlanjur memanggil dan berlari ke arahnya. Julian, kenapa? Farhana sudah ada di dekat Julian. Farhana mengajukan pertanyaan yang sangat ambigu. Kenapa apa? Tanya Julian masih tetap dengan sikap yang dingin. Ada apa dengan kamu? Farhana memajang wajah yang risau dan tidak tenang. Gak ada apa-apa. Maaf, aku harus pulang. Istriku lagi nunggu di rumah sendirian. Tanpa banyak kata lagi, Julian pergi. Tak sedetik pun dia menatap ke mata Farhana. Julian sebisanya menghindari itu karena sungguh Julian tak ingin terjebak di dalam tatapan mata itu. Julian! Lirih Farhana. Walaupun Julian sudah bukan miliknya lagi, tapi ada rasa tak rela mendengar alasan kenapa Julian ingin cepat-cepat pergi. Karena istrinya menunggu. Itu membuat hati Farhana agak tak rela. Secepat inikah? Apa semudah ini ada yang menggantikan aku di hati kamu? Begitulah pikiran Farhana saat ini. Masalah dengan Edwin membuat Farhana merasa semakin terpuruk sekarang. Lihatlah, Far! Dia benar-benar sudah berpaling dari kamu. Kata Ahsan yang tahu-tahu sudah ada di dekat Farhana yang terdiam terpaku menyaksikan kepergian Julian. Apa yang kalian bicarakan? Tanya Farhana. Dia berpikir kalau aku sudah mengganggu istrinya. Dia datang buat memperingatkan. Dia nggak mau kehilangan istrinya. Jawab Ahsan dengan santainya. Farhana mendelik ke arah sang kakak. Kenapa Julian bisa berpikir kalau kamu ngeganggu istrinya? Farhana tak mengerti apa maksud Ahsan. Honestly. Sejenak Ahsan menahan penjelasannya, tapi Farhana sudah menyimak baik-baik. Aku memang tertarik dengan istrinya JB. Akui Ahsan. Mata Farhana membulat dan merasa kalau kakaknya memang sudah gila. What? Tertarik? Kenapa? Memangnya nggak ada perempuan lain? Suara Farhana agak meninggi. Entahlah, Far. Tapi aku sangat tertarik dengan Rinjani. Hayalan Ahsan melabur. Farhana tidak habis pikir dengan pemikiran Ahsan. Kamu emang gila! Rutuk Farhana lalu dia memutuskan untuk kembali pada anak-anak yang masih asyik bermain di sisi lain halaman yang luas itu. Ayolah, Far, salahnya di mana? Seru Ahsan lalu tersenyum licik. Anak-anak, ayo kita masuk. Mainnya udahan dulu ya. Waktunya cuci kaki, cuci tangan dan sikat gigi. Habis itu kita tidur. Seru Farhana ke arah anak-anak. Oke, Mami. Oke, Anti. Kedua anak menggemaskan itu menurut dan meninggalkan mainan mereka yang berserakan. Bi, tolong bereskan mainan anak-anak ya. Biar saya yang mengantar ke kamar kecil. Iya, Non.
Farhana pergi mengurus Ruby dan Shabita. Farhana tak ingin terpengaruh dengan kedatangan Julian tadi, walaupun sebenarnya konsentrasinya buyar dan tak bisa berhenti memikirkan soal Julian dan juga sosok Rinjani yang sudah membuat dia semakin penasaran. Rinjani malah tak bisa tidur lagi. Selepas Julian pergi, Rinjani mencari ponselnya lalu memainkannya. Tak lupa Rinjani membalas pesan dari Rani tadi. Abaikan aja, Wan. Bilang aja kalau kamu bisa menghandle semuanya. Rinjani. Udah aku katakan itu berulang kali, Rin. Tapi kayaknya Pak Ahsan emang punya maksud lain deh. Rani. Biarin aja. Kita cukup layani dia sebagai konsumen aja. Berikan pelayanan terbaik. Rinjani. Siap, Bu Bos. Diikuti emotikan mencium. Rinjani harap Rani benar-benar bisa menghadapi Ahsan. Rinjani selalu ingat kalau Julian sangat sentimen pada Ahsan. Grung-grung. Rinjani kaget karena ada suara geberan motor yang ia kenali sebagai suara motor Julian. Ada apa? Julian sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Dan Julian pergi tidak lama, kurang dari 1 jam, Julian sudah kembali ke rumah. Rinjani memang tak tahu kalau tadi Julian sempat membaca pesan dari Rani. Rinjani juga tak tahu kalau Julian baru saja menemui Ahsan. Ada apa ya? Kok vibe-nya nggak ngenakin banget? Gumam Rinjani. Rinjani tak tahu harus bagaimana, tapi Rinjani pura-pura tidur saja. Rinjani tak siap menghadapi Julian yang sedang dalam mode beti. Healing. Rinjani meringkuk, menyembunyikan wajahnya agar Julian tak curiga kalau dirinya hanya pura-pura tidur. Ditunggu cukup lama sampai Rinjani merasa pegal karena hanya pura-pura terpejam. Loh, kok nggak nyampe-nyampe ke sini? Gumam Rinjani keheranan. Sejak sampai 10 menit yang lalu, Julian tidak datang ke kamar. Nyangkut di mana sih Mas Juleha? Pikir Rinjani jadi penasaran. Karena rasa mual dan pening sedang tidak menyerang, Rinjani pun memutuskan untuk beranjak dari kasur dan mencari tahu di mana Julian saat ini. Gelagatnya sejak pergi tadi membuat Rinjani curiga kalau Julian sedang menghadapi sebuah masalah. Untuk menetralkan rasa mual, Rinjani mengambil sebutir permen mint dan mengunyahnya, cukup untuk membuatnya merasa jauh lebih baik. Mas? Loh, kok duduk di sana? Ngapain? Kedatangan Rinjani membuat lamunan Julian buyar. Julian tak lekas naik ke kamar karena ingin menghabiskan 1-2 batang rokok untuk melepas kekesalan hati. Kok kamu malah bangun? Julian balik bertanya. Ngantuknya udah hilang. Jawab Rinjani lalu duduk di kursi di dekat Julian. Masih mual? Udah mendingan. Julian menghisap rokoknya untuk yang terakhir kali lalu membuang puntungnya ke asbak. Mungkin Julian tak ingin asap rokok itu mengganggu Rinjani. Ada urusan apa sih? Dipanggil ke markas malam-malam? Tanya Rinjani. Mau menahan rasa kepunya, tapi kadang perasaan kepo itu tetap tak bisa ditahan. Ada sedikit masalah, tapi udah clear. Jawab Julian. Jawabannya tak memuaskan rasa ingin tahu Rinjani. Oh gitu ya? Rinjani menatap mata Julian, Rinjani mencoba menyelaminya. Bohong. Aku tahu kamu bohong, Mas, batin Rinjani. Tapi Rinjani sedang tak ingin berdebat, Rinjani pun tak mempermasalahkan itu. Mau pergi ke suatu tempat? Ajak Julian. Kemana? Staycation maybe. Rinjani tertarik dengan ajakan Julian. Atau glamping di daerah yang dekat-dekat, di Bogor atau di Bandung, asal nggak jauh-jauh. Mau. Sambut Rinjani penuh semangat. Tapi cuma semalam. Kata Julian. Nggak apa-apa. Aku butuh sedikit liburan, glamping adalah pilihan terbaik. Tidur di dekat alam, dengar gemerincik air pancuran, ngerasain udara segar. Wah, kayaknya bakal asik banget. Rinjani sudah membayangkan yang indah-indah. Oke. Besok sore kita akan pergi, kita akan cari spot glamping yang bagus. Di sekitaran Bogor aja,
Nggak perlu jauh-jauh ke Bandung biar nggak terlalu ngabisin waktu di perjalanan. Oke. Rasa curiga Rinjani terbayar oleh ajakan glamping dari Julian. Kamu lapar nggak, Mas? Biar aku masakin, mumpung aku lagi nggak mual nih. Tawarkan Rinjani dengan sumringah. Semangatnya on lagi setelah ajakan itu. Gak usah. Kamu perlu istirahat. Nggak apa-apa kok. Kamu juga lapar. Perut sih lapar, tapi mulut lagi nggak pengen ngunyah yang berat-berat. Julian tertarik dengan wangi mint yang tercium dari permen yang Rinjani kunyah sedari tadi. Kenapa sih? Kok ngeliatin kayak gitu? Tanya Rinjani jadi shouting terus diperhatikan oleh suaminya. Aku mau permen itu juga. Kata Julian agak nakal. Permen? Permen ini? Tanya Rinjani lalu menjulurkan sisa permen yang menempel di lidahnya. Iya. Jawab Julian dan semakin malam suasana memang suka mendadak biru kalau Julian sudah terpancing. Ya udah, aku ambilin dulu ya, permennya ada di laci nakas. Kata Rinjani hendak pergi, tapi Julian malah menarik pinggang Rinjani sehingga Rinjani jatuh di atas pangkuannya. Mas, gak usah ambil ke atas, kamu bagi aja sisa permen yang ada di mulut kamu itu. Kata Julian secepat kilat berubah ke mode nakal lagi. Ih, Mas! Julian menempelkan bibirnya di bibir ranum istrinya dan tak membiarkan Rinjani protes-protes lagi. Julian sampai lupa kalau istrinya sedang tidak fit, tapi kalau sudah mau, dia selalu gaspol sampai lupa ngerem. Dengan lihai, Julian mencari di mana permen itu disembunyikan. Rinjani juga bermain-main, dia menyimpan permennya di langit-langit mulut sehingga Julian tak mudah merebutnya. Hah? Rinjani tersenyum lewat matanya, Julian menatap tajam. Tak puas, Julian melumat sisa manis di bibir Rinjani dengan lembut tapi tetap liar. Mas JP, aku belum tahu apa yang benar-benar kamu rasakan. Cintakah? Atau nafsu? Maunya aku nggak peduli dengan itu, tapi aku takut kalau hanya sekedar nafsu. Aku butuh yang lebih dari sekedar itu, ucap Rinjani dalam hati sembari mencoba merasakan kesungguhan Julian lewat ciuman itu. Hanya saja, untuk saat ini, Rinjani belum bisa memastikan, semuanya masih samar. Apalagi Julian belum mau terbuka dan seolah tak mempersilahkan Rinjani untuk mengetahui soal masa lalunya walau hanya secuil saja. Yes, ke-1 gotet! Julian senang karena Rinjani sudah kehilangan permen itu. Karena Rinjani kebanyakan mikir, akhirnya Julian berhasil merebut sisa permen mint itu dari mulut istrinya. Cuma nyisa seuprit kok, hehe. Kata Rinjani malah nyengir. Habis makan permen, jangan lupa sikat gigi. Ya udah, ayo, kita sikat gigi, cuci tangan, cuci kaki, habis itu kita tidur. Ajak Rinjani. Ayo. Julian menurunkan Rinjani dari pangkuannya. Setelah berdiri dari duduknya, Julian merendahkan tubuhnya membelakangi Rinjani. Naik! Kata Julian. Hah? Naik? Rinjani malah bengong. Ayolah naik, aku gendong sampai ke atas. Rinjani tersenyum tersipu. Bagaimana bisa dia lama-lama menjuk Julian kalau tiba-tiba Julian bersikap manis seperti ini? Asyik, bisa menghemat energi dong. Kata Rinjani lalu nemplok di punggung Julian dan mengalungkan kedua tangannya di pundak Koko itu. Hemat-hemat energinya buat acara glamping besok malam. Kata Julian lalu mengangkut istrinya di punggungnya menuju ke kamar mereka. Rinjani sangat nyaman, seperti bayi koala yang menempel pada induknya. Momen manis seperti ini selalu sukses memudarkan keraguannya perlahan-lahan. Walaupun nanti keraguan itu akan datang lagi dan lagi seperti berulang setiap harinya. Mas? Panggil Rinjani. Apa? Sahut Julian sedikit menoleh, tapi dia terus berjalan tanpa merasa terbebani sama sekali. Apa hubungan kita ini masih dalam masa uji coba? Rinjani mengajukan pertanyaan random.
Kita kan udah membatalkan kesepakatan awal kita. Jawab Julian. Jadi, kamu gak ada niatan buat ninggalin aku buat alasan apapun, kan? Kenapa nanya begitu? Entahlah, tiba-tiba aku takut sesuatu mungkin akan datang ke kamu, menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan yang baru. Bukan gak mungkin kalau suatu hari nanti kamu bosan terus berpaling dari aku, mencari yang lebih dari aku. Aku takut. Ungkap Rinjani. Di dalam hening malam, ungkapan hati Rinjani terasa begitu dalam sehingga Julian ikut merasakan ketakutan yang Rinjani rasakan saat ini. Jangan berpikir yang aneh-aneh, kita jalani aja. Tapi jawaban Julian tetap tak mampu memuaskan Rinjani. Ya udah, kita akan terus menjalaninya, sampai kita yakin kalau aku adalah cinta sejati kamu dan kamu adalah cinta sejatinya aku. Iya. Kurang meyakinkan. Itulah yang ada di benak Rinjani saat ini. Tapi ya sudahlah, Rinjani tak akan mempermasalahkan itu. Yang penting sekarang Julian tetap menunaikan semua kewajibannya sebagai seorang suami. Sesampainya di dalam kamar, Julian tak berhenti sampai di dalam kamar saja, dia baru menurunkan Rinjani saat tiba di depan wastafel di kamar mandi. Mereka membersihkan diri dengan rutinitas kecil yang biasa dilakukan. Menyikat gigi dan mencuci muka bersama sembari saling mencuri pandang lewat cermin besar yang ada di wastafel itu. Yang paling benar itu disikat bulat-bulat begini, Mas. Nih, bulat-bulat, bulat-bulat, jangan digerakkan kayak gitu. Kata Rinjani iseng seperti guru TK yang sedang mengajari muridnya. Ya, Bu Guru. Gurau Julian lalu menuruti Rinjani. Rinjani hanya tersenyum dan momen kecil seperti ini telah memupuk perasaan yang terus bertumbuh di dalam hati mereka. Banding yang kuat selalu berusaha mereka bangun walau dengan hal receh sekalipun. Setelah selesai, mereka bersama-sama naik ke atas ranjang dan terbaring bersama. Tubuh besar sang atlet mendekap menyelimuti istrinya sehingga ia merasa nyaman di dalamnya. Boleh megang ya? Bisik Julian lalu tangannya merayap ke dalam pakaian Rinjani. Jari-jarinya mencari kehangatan di dalam sana. Boleh, tapi kalau bisa jangan dipelintir ya, Mas. Suka ngilu soalnya. Iya, sayang. Julian menurut dan hanya menangkupkan saja tangannya di atas permukaan dada istrinya. Hanya ingin seperti itu saja. Setelah saling memberi kenyamanan, mereka pun terlelap di waktu yang bersamaan. Julian melupakan pertemuannya dengan Farhana dan Rinjani juga melupakan kecurigaannya terhadap Julian. Maaf ya, Wan. Bilangin juga maaf ke Chef Pian, sama para pegawai baru juga kalau aku nggak bisa ke catering tiap hari. Iya nggak apa-apa, Rin. Take your time, kamu sama Mas JP kan belum honeymoon, jadi puas-puasin sisa waktu yang ada. Rinjani menelpon pada Rani kalau dirinya absen lagi ke catering hari ini. Pasalnya saat ini Rinjani sudah dalam perjalanan menuju ke sebuah spot glamping yang ada di kota Bogor. Makasih banyak buat pengeriannya, Besti. Kalian semangat ya, nanti kita nyari waktu yang tepat buat liburan sama-sama. Sama-sama my baby honey. Semangat ngadon dedek bayinya ya, kasih aku ponakan yang lucu-lucu, secepatnya pokoknya. Ih, Raniah. Rinjani tersipu malu-malu sembari sesekali melirik ke arah Julian yang sedang mengendalikan kemudi. Aku yakin kalau bibir ngul Mas JPOTW jadi zigot di dalam perut kamu, yakin deh, pasti tokcer dia mah. Goda Rani lagi. Ih, Rani! Ngawur ah. Siapa yang ngawur? Aminin, Rin. Iya deh ya, amin, semoga aja ya. Selamat bersenang-senang. Makasih, Wan. Semangat! Semangat! Bye-bye. Bye! Muah! Obrolan penuh canda itu berakhir dan Rinjani lega karena ada Rani yang selalu menghandle semua urusan catering di saat dirinya tak bisa datang langsung ke catering. Mas, kamu udah minta izin sama tim kamu? Tanya Rinjani. Udah. Lagian hari ini dan besok masih libur. Lusa baru ada latihan lagi. Siap-siap tur ke Jogja. Oh, seri selanjutnya di Jogja? Iya. Seperti biasa, dari Kamis sampai Minggu ada beberapa rangkaian pertandingan.
Seri terakhir di musim ini sebelum masuk ke babak final 4. Rinjani agak merengut membayangkan Julian akan pergi ke Jogja minggu depan. Pas hari Sabtunya kamu bisa ajak papa dan bapak lagi buat pergi ke Jogja. Semangatin aku. Usul Julian. Papa kan sibuk. Nggak tahu deh, nggak yakin. Mungkin kalau aku ada kesempatan, aku akan naik kereta ke sana. Jangan pergi sendirian. Kamu bisa pinjam satu sopir pribadi papa, minta antar sama sopir papa aja. Lihat nanti aja deh. Mereka menikmati perjalanan sembari berbincang kecil. Hawa yang mulai terasa dingin dan ditemani deretan lagu di playlist milik Julian. Lagu-lagu akustik yang membuat perjalanan semakin syahdu. Oh iya, Mas. Kamu gak ada minat bantuin papa di perusahaan? Kamu ini anak satu-satunya loh. Aku ngerasa kalau sesekali pas libur panjang tuh kamu nyempetin diri buat ngantor juga. Kata Rinjani membangun topik pembicaraan yang baru. Nanti ajalah kalau benar-benar udah pensiun dari basket. Kamu pikir main basket itu cuma ngandelin ketahanan fisik sama teknik permainan di lapangan aja? Emangnya apa lagi? Sekedar main ke kantor sesekali itu ngaruh sama permainan kamu, gitu? Ya butuh fokus juga lah. Kamu gak perlu cemas, selesai jadi atlet, aku akan jadi salah satu petinggi penting di perusahaan papa. Pastinya, aku emang gak perlu mencemaskan soal itu. Tapi kamu harus sambil belajar, kan? Ya, nanti aku sempetin tur ke kantor, sama kamu kalau perlu. Tentu saja Rinjani tenang. Secara finansial, Rinjani tak perlu mengkhawatirkan apapun. Suaminya sudah mapan dari berbagai sisi. Tapi Rinjani tahu kalau kehidupan tak akan pernah sempurna, sudah pasti akan ada jalan terjal yang kelak harus ia lalui. 2 km lagi kita nyampe. Kata Julian sembari mengecek map di handphonenya. Gak sabar banget, kamu udah reservasikan, Mas? Udah. Kita punya 1 rumah pohon dan 1 tenda untuk 1 malam. Kalau kamu gak nyaman tidur di tenda, kita masih bisa bermalam di rumah pohonnya. Jawab Julian. Kamu roal banget deh, Mas. Makasih banyak ya, mendadak rasa sakitku yang semalam hilang dengan healing ini. Kata Rinjani begitu bahagia. Julian tersenyum. Melihat Rinjani senang tanpa membahas topik tentang Hasan lagi, membuat Julian lega. Julian memang tidak suka kalau nama Hasan harus muncul di sela-sela ketenangannya. Julian hanya ingin menikmati waktu tanpa dihantui dengan bayang-bayang masa lalu. Itu saja. Dan mereka sampai di sebuah tempat wisata yang menyediakan fasilitas perkemahan lengkap. Dekat dengan alam dan menyuguhkan ketenangan yang tidak terbatas. Area parkirnya dikelilingi dengan pohon pinus. Sudah membuat Rinjani betah bahkan sejak dari area parkirnya. Wah, luar biasa. Sumpah aku baru tahu ada tempat kayak gini yang gak jauh dari Kemumetan ibu kota. Kagumi Rinjani dan menghela nafas sepuasnya, merasakan oksigen merasuk memenuhi rongga-rongga di dalam dada dan otaknya. Julian menurunkan 1 koper besar barang bawaan mereka. Di dalam ada apa aja, Mas? Selain tenda-tenda? Tanya Rinjani penasaran. Sungai, area outbound, kebun kecil yang buah dan sayurnya bisa kita petik sendiri. Kamu cek sendiri aja nanti. Jawab Julian. Wajah Rinjani semakin sumringah. Perfect! Ditunjang dengan udara segar dan pemandangan menghijau. Beneran aku seneng banget, Mas. Makasih ya udah ajak aku ke sini. Kamu sesenang itu? Iyalah. Sehari-hari kita bergelut dengan kemacetan dan asap karbon. Dan di sini, 2 hal menyebalkan itu nggak berlaku. Baguslah kalau kamu memang sesenang itu. Julian berjalan sambil menggandeng tangan Rinjani dan menggeret koper di tangan satunya. Mereka harus mengurus-urus dulu ke meja resepsionis. Rinjani sudah membayangkan kalau dia akan melewati hari dan malam yang indah di sana bersama dengan Julian. Melupakan kegalauannya untuk beberapa saat. Rencana honeymoon. Wah! Rinjani merasa berbaur dengan alam. Puluhan tenda berbagai ukuran berderet rapi dengan jarak beberapa meter satu sama lain di atas area beralaskan rumput yang menghijau.
Kita simpan koper di rumah pohon, ke tenda bawa barang yang penting-penting aja. Kata Julian yang terus berjalan ke salah satu treehouse yang sudah dia pesan. Terus tenda kita yang mana? Tanya Rinjani begitu antusias. Sebelah sana, dekat dengan sungai. Wah, sempurna banget. Rinjani tak bisa berhenti berdecak. Rasa kagum dan bahagia menguasai diri sampai dia lupa akan semua sakit yang mendera dirinya semalaman kemarin. Mereka sampai di sebuah rumah pohon dan mereka naik bersama melewati 7 anak tangga sebelum akhirnya tiba di kabin berukuran 5 kali 5 meter itu. Sumpah! Ini tuh lokasi healing terbaik yang aku kunjungi sejauh ini. Selama ini cuma mikirin pergi ke pantai, keluar negeri, dan ternyata glamping di tempat yang gak terlalu jauh kayak gini juga bisa seasem gini. Ungkap Rinjani lalu menapakkan kakinya di atas lantai kayu di kabin rumah pohon itu. Tunggu sampai malam tiba, kalau beruntung, kita bisa lihat beberapa rasi bintang dengan mata telanjang dari sini. Kata Julian. Seriusan? Ya, gak sabar banget. Beberapa saat Julian diam tertegun. Dia jadi ingat kalau mengamati bintang adalah salah satu kegiatan favoritnya dengan Farhana. Aku adalah Venus dengan sinar yang paling terang dan kamu adalah Orion, sang pemburu yang superior. Terngiang suara Farhana kecil yang sudah mencuri hati Julian bahkan sejak mereka masih berumur 10 tahun. Julian tumbuh menjadi lelaki yang tertambat pada satu hati, sampai pada akhirnya dia harus merelakan cintanya pergi meninggalkannya untuk kepentingan yang lain. Satu hal yang kadang membuat Julian ragu untuk kembali mencintai dengan sepenuh hati. Mas? Kau tegur Rinjani, membuyarkan lamunan Julian. Malah bengong. Kenapa sih? Tanya Rinjani yang keheranan melihat Julian tertegun sampai beberapa belas detik lamanya. Gak kenapa-napa. Julian menghindar lalu pura-pura menyibukkan diri dengan membuka koper untuk mengeluarkan beberapa barang penting yang akan mereka bawa ke tenda nanti. Kita tunggu sampai Isya aja kali ya, sehabis Isya, baru deh kita stay di tenda. Kata Rinjani penuh dengan antusiasme. Oke. Jawaban-jawaban singkat Julian kembali mengusik kesenangan Rinjani. Kenapa? Ada apa? Rinjani berjalan ke arah Julian, mencoba untuk melakukan pendekatan lagi. Rinjani belum lelah menjadi istri yang pengertian. Udah sebulan kita menjalani hubungan serius ini, aku bahagia banget. Aku yang awalnya minder dengan status janda seketika merasa sangat berarti pas kamu bersedia menjalani komitmen sebagai suami istri yang sesungguhnya. Aku harap ini akan berjalan terus sampai berakhir dengan maut, hanya maut saja yang mungkin memisahkan kita. Itu harapanku. Ucap Rinjani. Kata-katanya cukup mendalam. Julian belum merespon. Maksudku, aku gak mau berakhir dengan sebuah pengkhianatan lagi. Terimalah aku apa adanya, aku juga akan menerima kamu dengan segala kelebihan dan kekurangan kamu. Cuma satu yang gak bisa aku terima, yaitu pengkhianatan. Lanjut Rinjani. Julian membalik badan lalu menghadapi Rinjani yang sedang bicara dari hati terdalamnya. Aku tahu gimana sakitnya dikhianati. Mana mungkin aku melakukan itu buat orang yang aku cintai. Gak mungkin, kan? Rinjani agak mengerutkan dahi. Pernah dikhianati? Nah, ini dia. Ini yang Julian sembunyikan, tapi sayangnya Julian memang tak bersedia membuka soal kisah masa lalu itu. Rin, sekali lagi, please, tatap ke depan, jangan oleh ke belakang. Kamu pernah dikhianati, aku juga, dan aku gak mau mengingat itu lagi. Kita fokus saja dengan masa depan hubungan kita. Kalaupun ada yang masih aku simpan, yang bikin kamu penasaran, yakinlah, itu bukan sesuatu yang penting. Sepertinya Julian sadar kalau Rinjani memang masih penasaran dengan kisah masa lalunya. Oleh sebab itu Julian bicara lagi soal masa depan dan masa lalu yang selamanya pun tak akan pernah bisa berjalan sejajar. Please. Julian memohon lalu menarik jemari Rinjani dan meremasnya. Dengan ini, jujur saja, Rinjani malah tambah penasaran. Siapa sosok yang telah mengkhianati seorang Julian Prawira?
Siapa? Kamu tahu? Prahara dalam hubungan itu kadang nggak selalu timbul karena orang ketiga. Tapi bisa juga terjadi karena rasa nggak percaya. Itu sering terjadi. Ingatkan Julian. Obrolan semakin berat. Tapi ya mau gimana lagi, kekepoan Rinjani muncul secara alami, datang begitu saja tanpa diundang. Masalah kecil yang kita bikin secara berulang, itu bisa jadi masalah besar juga, Rin. Please lah, jangan lagi terbelenggu dengan masa lalu. Si Rama udah tamat. Jangan minta dibikin sikul lagi dengan terus dilibatkan dalam ketakutan kamu. Giliran Julian yang terus bicara. Tapi memang relate dengan yang terjadi di antara mereka saat ini. Sekarang, Rinjani seperti berlawanan dengan Julian. Rinjani yang kepo dengan masa lalu, dan Julian yang selalu ingin mengubur masa lalu. Tapi aku takut. Gumam Rinjani dengan wajah memelas. Takut apa lagi sih? Tanya Julian kesal cenderung gemas. Pokoknya takut aja. Aku mau menghindari ini, tapi rasa takut itu emang datang tanpa permisi. Kamu ngerti nggak sih Mas apa maksud aku? Dikhianati sama Mas Rama aku bisa lewati itu dengan mudah, tapi kalau kamu, hati sama raga kita tuh udah bertaut. Ternyata emang bener ya. Perempuan itu yang dikedepankan adalah perasaan, gak bisa berjalan beriringan sama logika. Mas? Apa, Rin? Apalagi? Aku cinta kamu. Aku mau hidup sama kamu. Udah titik. Apa itu masih belum cukup? Kalau begini terus lama-lama aku bisa bosen buat meyakinkan kamu. Julian memberi sedikit ultimatum untuk Rinjani. Jangan. Ya udah. Dua anak manusia yang sama-sama pernah dikhianati, tapi melihat dampak pengkhianatan itu dari perspektif yang berbeda. Itulah problem yang dihadapi oleh Rinjani dan Julian saat ini. Udah maghrib, udah galaunya, kata Julian mengakhiri perdebatan di antara mereka. Sekali lagi maaf, ucap Rinjani penuh sesal. Selalu dimaafkan, tukas Julian. Aku ambil wudhu duluan ya. Izin Rinjani. Iya. Rinjani pergi lebih dulu dan Julian menghembus nafas kasar sepeninggal Rinjani. Kalau harus jujur, Julian tak nyaman dengan sikap Rinjani yang seperti ini. Di saat Julian berusaha melangkah 2 langkah menuju masa depan, Rinjani malah melangkah mundur mencari tahu apa yang ada di masa lalu. Julian tak suka dengan situasi ini. Ahsan mengantarkan Syabita ke rumah mantan istrinya. Walaupun berseteru, tapi urusan anak, mereka masih berusaha kompak. Bunda A. Syabita berlari begitu turun dari mobil Ahsan menuju seorang perempuan yang menyambutnya di depan pintu. Abid, Bunda kangen banget, kata Adel. Namanya Adelia, model papan atas yang merupakan mantan istri Ahsan. Aku lebih kangen sama Bunda. Minggu ini aku di sini, nemenin Bunda. Oke. Gimana kalau sebulan ini? Bunda nggak ada kerjaan, dan mau dongengin kamu selama sebulan full, gimana? Setuju. Ayah, aku di sininya sebulan ya, bukan seminggu. Mohon Syabita pada Ahsan yang juga mulai berjalan mendekat ke arah mantan istrinya yang cantik jelita. Sebulan? Sanggup? Tanya Ahsan dengan nada sinis pada Adelia. Bulan ini aku nganggur, gak ada job sama sekali. Jawab Adel dengan wajah judes di hadapan Ahsan. Ayah, jangan kangen sama Abid ya, kata Syabita dengan nada gurauan. Ayah akan kangen berat sama kamu. Ahsan merendahkan tubuhnya berjongkok agar bisa berbincang dengan Syabita. Kalau begitu, ayah bisa nengokin aku ke sini seseringnya, ya? Ayah nggak bisa janji ya? Ya, Syabita mendengus kecewa. I love you, jangan buat bundamu kesal ya. Muah, Ahsan mengecup pipi Syabita. I love you too. Ahsan kembali berdiri dan bersiap untuk pergi. Jaga anakku baik-baik, kata Ahsan. Dia anakku juga, pastilah aku jaga dia dengan sebaik-baiknya.
Baguslah. Abid, ayah pulang ya. Sekali lagi Ahsan berpamitan para putri kecilnya. Iya. Hati-hati di jalan ya, ayah. Oke. Bye. Papai. Ahsan pergi lagi. Tak ingin berlama-lama bertatap muka dengan sang mantan. Ahsan seperti memiliki pengalaman buruk pada pernikahan pertamanya sehingga ia begitu tidak ramah pada Adelia. Ayo kita masuk, nak. Bunda udah buatkan makan malam favorit kamu. Ajak Adelia lalu menuntun Syabita masuk ke dalam rumah. Asyik. Keep strong, Rinjani. Jangan menye-menye. Jangan buat Mas JP jengah dengan sikapmu yang menye-menye dengan masa lalu. Rinjani menasehati dirinya sendiri. Dia sedang menyusun bantal di dalam tenda sementara Julian sedang memasang kompor portabel untuk memasak di depan tenda agar acara glampingnya lebih kental terasa. Lin, kompornya udah nyala nih. Bukannya tadi kamu mau masak mie instan? Seru Julian dari luar sana. Iya, Mas. Rinjani keluar dari tenda dan melihat beberapa tenda juga sudah dihuni oleh beberapa pengunjung. Ya ampun, ngingetin aku pas kemah di zaman sekolah dulu. Kenang Rinjani lalu bergabung dengan Julian yang sudah mengisi botol dengan air bersih dari pancuran yang ada di dekat sungai sana. Harusnya nggak boleh makan mie instan, tapi buat menciptakan vibe berkemah yang sebenarnya, menu makan malam sekarang adalah mie rebus. Kamu yang masak ya? Hei, bener banget. Mie instan ini adalah salah satu menu wajib saat berkemah. Instan, praktis dan enak pastinya. Sini, aku yang masak mie-nya. Rinjani mengambil alih. Rinjani menyiapkan mangkuk, lalu memotong-motong sayuran hijau untuk pelengkap dengan pisau lipat. Bahkan pisaunya pun pisau lipat ya. Benar-benar otentik serasa berkemah yang sebenarnya. Langitnya cerah, kita bisa mengamati beberapa rasi bintang. Kata Julian, dia mendongakkan kepala menatap pada atap langit yang bertabur bintang malam ini. Oh ya? Aku nggak lihat apa-apa, cuma taburan bintang yang letaknya nggak beraturan. Kata Rinjani yang ikut mendongakkan kepala sembari memasukkan sayuran itu ke dalam panci dan mengaduknya dengan 2 mie instan yang sudah lebih direbus sebelumnya. Habis makan, aku kasih tahu beberapa ya. Kata Julian. Yuhu, can't wait. Hati-hati dengan air rebusannya. Kata Julian mencemaskan Rinjani yang hanya mengaduk panci dengan sendok yang gagangnya tidak terlalu panjang sehingga beresiko membuat tangan Rinjani kecipratan air mendidih. Aman kok, Mas. Aman ya aman. Oh. Dan insiden kecil pun terjadi karena terlalu dekat dengan permukaan air yang sedang mendidih. Akhirnya rasa cemas Julian kejadian juga. Kan? Julian dengan sigap mengusap tangan Rinjani yang kecipratan itu lalu mengecupinya agar Rinjani merasa lebih baik. Apa mungkin seorang Mas JP yang bersikap semanis ini pernah dikhianati? Rasanya mustahil banget deh. Perempuan mana sih yang tega ngekhianatin Mas JP? Batin Rinjani sembari menatap tingkah manis Julian yang begitu siap siaga memastikan cipratan air itu tidak menimbulkan luka dan sakit di tangan istrinya. Makasih, Mas. Cuma kecipratan dikit doang kok, nggak apa-apa. Kata Rinjani. Ya udah sini, biar aku yang angkat mie-nya. Kata Julian lalu mengambil alih lagi penyajian mie instan mereka. Julian mematikan kompor kecil itu lalu mengangkat mie yang telah masak itu ke dalam 2 mangkuk, untuk dirinya dan untuk istrinya. Makan di depan tenda, di alam terbuka, di bawah langit bertabur bintang, bersama angin yang menyebarkan bau rerumputan yang khas. Belum lagi suara aliran air sungai yang hanya berjarak beberapa meter saja dari tenda milik Julian dan Rinjani. Di tengah perkemahan, ada api unggun yang menyala-nyala menjadi penerang dan penghangat alami untuk seluruh pengunjung yang ada. Slurp. Rasanya beda dengan pas kita masak mie di rumah atau pas kita jajan di Warmindo. Kata Rinjani setelah menyeruput mie miliknya, dia begitu menikmati. Yang bikin beda adalah suasananya. Sahut Julian. Ya, suasana kayak gini nggak bisa kita dapat setiap hari. Mereka benar-benar menikmati.
Semangkuk mie instan adalah pelengkap malam indah mereka. Nanti kapan-kapan kita kesini lagi ya, Mas. By the way, kita kan belum sempat honeymoon, kamu boleh menentukan tempat yang kamu mau. Yang pasti bukan di sini, minimal kita pergi keluar pulau, atau maybe keluar negeri kalau kamu mau. Kata Julian membahas topik yang membuat Rinjani tambah semangat. Beneran aku yang nentuin? Iya. Kamu mau kemana? Luar negeri boleh? Bolehlah. Kita realisasikan setelah aku selesai kompetisi, baru kita bisa liburan jarak jauh dan liburan jangka panjang. Rinjani membayangkan, menikmati winter di negeri para pemeran drakor favoritnya. Ada satu negara yang langsung terlintas di kepala Rinjani. Kalau ke Korea, bisa nggak? Tanya Rinjani penuh harap. Nggak takut sama Kim Yang-un? Canda Julian. Itu mah korut, Mas. Aku mah maunya ke Korea Selatan. Negaranya para idol favorit aku. Siapa tahu kan nanti di sana aku bisa ketemu sama Kim Bum atau Oppa Lee Dong-wook, Song Yang-ki. Kebayang nggak sih kalau ketemu sama mereka? Rinjani begitu girang tak kuasa membayangkan. Terus nanti suaminya dikacangin, gitu? Kata Julian kekik. Ya enggak lah. Cuma berandai-andai aja kok. Pastinya mereka nggak akan berkeliaran di tempat umum. Duh, bisa dong nanti kita mampir-mampir ke gedung HYBE. Siapa tahu di sana ketemu sama Yoongi atau Taehyung. Mereka itu bias aku. Duh, udah lama aku pensiun jadi fangirl, tapi kalau ketemu, bisa-bisa aku balik lagi jadi ARMY. Julian hanya geleng-geleng kepala, Rinjani seperti Ebi Jelabil saja. Tentara maksudnya? Kok kamu jadi random begini sih? Mas. ARMY itu sebutan buat fans BTS. Tahu kan BTS? Enggak. Masa nggak tahu? Bahaya kalau gini. Gumam Julian dan hanya bisa geleng-geleng kepala dengan tingkah Rinjani yang dulunya juga pernah demam K-pop sebelum dia sibuk dengan urusan catering. Jadi, kita honeymoon ke Korea aja ya? Boleh ya, Mas? Pinta Rinjani penuh harap. Jawab Julian tidak jelas. Itu apa? Ya apa pikir-pikir dulu, Mas? Ya, bawel. Kita ke Korea setelah liga selesai nanti. Yipi, makasih, Mas Julian. Aku padamu. Rinjani begitu senang. Di periode ini, Rinjani menjadi mudah curiga tapi juga mudah melupakan. Entah sampai kapan kelabilannya ini akan berlangsung, mungkin sampai Julian benar-benar mampu meyakinkannya. Semuanya sedang dalam proses.